slide. Nah, penanganannya gimana? Harus secepat mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Jadi kalau depresi yang ringan, sedang, mungkin dengan psikoterapi cukup. Tapi kalau depresi yang berat, depresi merupakan penyakit. Jadi harus diobati dengan obat, sehingga neurotransmitter otak lebih stabil, agar fungsi neurotransmitter kembali seimbang dan depresi ini dapat dipulihkan. Biasanya pengobatan di psikiatri orang mengatakan jangan minum obat psikiatri, karena nanti ketergantungan. Tidak, memang peraturannya seperti pasien penyakit paru, TB paru, minum obat harus jangka panjang, 6 bulan, setahun, begitu juga depresi atau penyakit mental lainnya. Untuk kembali pulih seperti sedia kala, membutuhkan pengobatan jangka panjang minimal 6 bulan, dievaluasi 3-5 bulan, kalau memang membaik memang bisa di stop pengobatannya. Slide. Sebelum terjadi depresi, kita lakukan pencegahan pola hidup yang sehat. Biasakan aktivitas kegiatan sosial, entah sekarang pandemi atau sudah levelnya sudah turun, tetap adakan aktivitas. Ikuti pertemuan-pertemuan seperti arisan, teman ulang tahun, pertemuan keluarga, itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan fisik penting. Beberapa kasus ini sudah ada penelitian di Jerman, belum saya tampilkan di sini. Beberapa kasus pasien depresi dianjurkan untuk olahraga minimal 30-40 menit per hari selama 3-6 bulan. Skor serotoninnya meningkat dengan baik, sehingga tidak perlu obat-obatan ketika pasien depresi ringan sampai sedang. Begitu juga affection penting, karena depresi mempengaruhi perasaan yang hampa. Anda harus melakukan kegiatan yang dengan orang yang Anda cintai, yang ada affection, yang ada rasa sayang, rasa senang. Kalau kegiatan dengan teman-temannya membuat Anda sebel, kesel, itu malah tidak meningkatkan serotonin, membuat serotoninnya drop. Mungkin keluarga yang mengerti Anda, sehingga afektifnya bisa meningkat. Begitu juga kegiatan religi sangat penting, merupakan psikoterapi juga di psikiatri, karena religi membuat kita tenang, menerima, semua diserahkan ke Yang Maha Kuasa, sehingga serotonin levelnya juga lebih stabil. Kegiatan kognitif penting, seperti Anda bermain tebak-tebakan, bermain kartu, ular tangga, atau apapun, itu hal-hal yang sepele, tapi melatih fungsi kognitif dengan baik. Slide. Ya, pengobatannya secara komprehensif, ada farmakotreatment, physical treatment, dan psychological treatment. Slide. Pengobatan yang sering digunakan antidepresan, sertralin, dan fluoxetine. Ada antipsikotik baru juga bisa digunakan untuk pasien-pasien depresi. Bahkan pasien-pasien depresi berat ini cepat pulihnya, ditambah antipsikotik baru, yaitu golongan aripiprazol seperti Abilify, clozapine, olanzapine, quetiapine, dan risperidon. Antipsikotik golongan lama pun bisa kita gunakan seperti haloperidol dan chlorpromazine. Ya, pemberi antidepresan ini diperlukan untuk memulihkan ketidakseimbangan neurotransmitter obat dan butuh waktu untuk bekerja. Tidak ada yang instan, obatnya yang harus tepat, mungkin di-adjust beberapa minggu, 2 minggu pengobatan baru bekerja dan berespon dengan baik. Respon yang baik dilanjutkan sampai 3-6 bulan untuk menjaga kestabilan zat kimia otak dan mencegah kekambuhan. Slide. Bagaimana jika obat dihentikan tiba-tiba? Mungkin untuk beberapa saat setelah Anda mengkonsumsi cukup lama, oh udah bagus nih, gak usah bilang dokter deh, di stop. Nah, tanpa Anda sadari ketika ada stresor, cukup cepat untuk relapse-nya, dan gejalanya tidak bisa teratasi dengan baik. Karena depresi ada kecenderungan kambuh. Biasanya kalau kambuh, kondisinya lebih berat dan membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali. Sehingga harus
pengobatan yang tepat, dan Anda harus koordinasi dengan dokter untuk menghentikan obat tersebut. Saat waktunya memang sudah diturunkan dan bisa dihentikan, biasanya dokter pun menurunkan dan menyetop obat tersebut. Slide. Faktor yang sulit biasanya kalau sudah kambuh, episodenya terus-terusan lebih dari 3 kali dalam setahun, menjadi kronis, sulit diobati. Atau banyak gangguan tambahan, ada waham, ada halusinasi, atau mempunyai komorbid dengan penyakit lain, adanya cemas, adanya OCD, adanya gangguan kepribadian, itu sangat berat. Sejarah kekambuhan, penghentian antidepresan ini juga merupakan faktor yang sulit. Stresor psikososial, faktor pendukung keluarga, itu sangat membantu. Lewat keluarga yang mempunyai gangguan kejiwaan, Anda harus warning, mungkin pengobatannya lebih lama daripada pasien-pasien yang tidak mempunyai riwayat keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Slide. Ya, catatan ini ya, memiliki depresi ada resikonya. Biasanya mereka penggunaan tadi sekitar 30-40% menyalahgunakan zat-zat adiktif lainnya, dan bisa komorbid penyakit lain, gangguan kecemasan, stroke, AIDS, diabetes, depresi adalah faktor resiko yang signifikan untuk pasien-pasien melakukan bunuh diri. Slide. Bagaimana membantu seorang yang depresi yang Anda kenal? Bicara dan mendengarkan. Lebih baik Anda menjadi pendengar yang baik. Dan kalau Anda mau menjadi orang yang menolong, Anda setidaknya juga harus mengenal apa itu depresi. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain atau penyakit mental lain. Ini membuat mereka menjadi tambah depresi. Kamu gitu aja nilainya jelek, kok udah depresi? Mama nih, jelek 5, 4, nggak ada depresi, santai aja. Nah, usahakan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Mendukung pengobatan, mengarahkan ke pelayanan kesehatan, apakah ke vaskes setempat, ke psikolog atau psikiater. Membantu tugas sehari-hari agar dia merasa nyaman dan ringan. Membantu tidak harus mengerjakan, hanya menemani, oh ya perlu apa, hanya menanyakan. Dan dituntun dia untuk mengerjakan tugasnya sehari-hari. Jika yang mempunyai anak memang harus dibantu. Bagaimana pasien depresi bisa merawat anaknya, merawat dirinya saja tidak bisa. Anda yang membantu orang depresi tadi sudah harus mempelajari tentang depresi, dan Anda harus menempatkan diri Anda yang pertama, maksudnya Anda juga harus sehat, sehat fisik dan mental. Ambil waktu istirahat, bicara dengan seseorang tentang perasaan depresi. Jadi Anda pun kalau mengalami depresi tidak bisa membantu orang lain, Anda juga harus cari pertolongan sehingga Anda bisa membantu keluarga Anda. Slide. Ini cukup panjang, jadi tolong kita bersama-sama merubah stigma tentang penderita depresi. Hormatilah bahwa gangguan mental itu merupakan penyakit yang ada perubahan zat kimia di otak. Jadi hormati orang-orang yang mengalami gangguan mental. Jangan diistilahkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Gangguan mental, keterbelakangan, gila. Nah, ini sebutan-sebutan yang tidak baik. Atau Anda bilang, oh itu penderita skizofrenia. Padahal itu penyakitnya, oh itu sakit jantung, oh itu diabetes. Kan tidak mungkin kita menyebut orang seperti itu. Dan tekankanlah bahwa mereka walaupun mempunyai depresi, ada beberapa pasien saya, dia pintar melukis, atau dia pintar menjahit, menyulam, ada kemampuan skill-skill yang cukup bisa dikembangkan dan diungkapkan pada mereka bahwa ada kemampuan lain, bukan hanya memikirkan kelemahannya. Slide. Ya, membantu menghilangkan mitos ini cukup baik, meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk mencari pertolongan ke ahlinya.
orang depresi menghadapi stigma dan diskriminasi ini sangat-sangat berat. Oke, pendidikan tentang edukasi tentang mental illness itu sangat penting, sehingga etik sangat bersemangat untuk memberikan edukasi untuk menghilangkan stigma atau mitos-mitos tentang penyakit mental, sehingga mereka setidaknya tidak malu mencari pertolongan kesehatan mentalnya pada fasilitas terdekat. Slide. Depresi selain yang beresiko, dia juga bisa ada penyakit-penyakit penyerta. Jadi biasanya depresi bisa disertai depresi dengan kecemasan, depresi dengan OCD, dan penyakit-penyakit lain seperti diabetes, Parkinson, stroke, dan lain-lainnya. Ini bisa memperberat depresinya. Slide. Bagaimana hidup dengan orang depresi? Harus bisa merawat diri, mencari dukungan dari teman, keluarga, kelompok sebaya, mencari organisasi kesehatan mental. Tapi Sobat Etik hati-hati ya, jangan salah memilih organisasi kesehatan mental. Karena kalau salah memilih, Anda misalkan mengalami depresi ketika organisasi tersebut tidak ada yang mengkoordinasi dengan baik, antara pasien bisa memperberat depresinya. Jadi ini ada kasus pasien saya mencari pertolongan di organisasi kesehatan mental, malah dia merasa terteror oleh yang mengalami gangguan mental itu sendiri. Ya, kesimpulan, depresi adalah penyakit serius yang mempengaruhi otak dan tubuh dan dapat mempengaruhi siapa aja tanpa memandang usia, latar belakang etnis, sosial, ekonomi, dan jenis kelamin. Penyakit depresi dianggap sebagai kombinasi faktor genetik, biologi, dan mengakibatkan suasana perasaan. Depresi ini terjadi bisa bersamaan dengan penyakit lainnya. Penyakit fisik seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, Parkinson, dan gangguan mental lainnya seperti penyalahgunaan zat, cemas, OCD, dan PTSD. Jadi saran saya adalah depresi yang berat sangat beresiko untuk bunuh diri, sehingga penting Sobat Etik mengetahui gejala-gejalanya secara dini, gejala depresi, sehingga untuk pasien-pasien resiko bunuh diri ketika dia sudah mengetahui keluarganya tentang depresi, jadi bisa diatasi, mempercepat penolongan sehingga resiko bunuh dirinya menurun. Slide. Sekian saja, terima kasih atas kesempatan waktunya yang Anda sediakan untuk mengikuti acara edukasi mental illness di Etik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Enda. Terima kasih banyak Dr. Enda atas pemaparan materinya. Saya pikir kita bisa langsung saja ke sesi diskusi karena sudah banyak sekali pertanyaan Dok terkait depresi ini. Mungkin saya juga terima kasih kepada para peserta atas banyaknya pertanyaan, namun saya mungkin akan berusaha mengklaster beberapa pertanyaan serupa ya, supaya kita bisa mudah-mudahan mengcover semua pertanyaannya. Oke, mungkin yang pertama Dok, ada pertanyaan terkait bagaimana sih Dok, ini dari satu peserta anonimus dan mungkin saya juga gabungkan dengan seorang penanya lain, Ibu Rastiti. Bagaimana kita bisa menilai, artinya di sini membedakan kesedihan ya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi dan akhirnya itu membuat suatu gejala-gejala ke diri kita seperti mungkin gangguan konsentrasi atau mungkin gejala fisik seperti kejang, dan kalau kita lihat juga apakah bagaimana juga membedakan dengan kesedihan yang seolah-olah jangka panjang gitu. Tapi kita sendiri tidak tahu kenapa dan tidak menangis juga, gitu. Cuman kita selalu ngerasa sendiri dan kesepian seperti itu. Dan artinya di sini bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kesedihan biasa atau kita memang kapan kita harus ke psikiater atau menerima pengobatan. Mungkin itu dulu dokter. Satu, atau mau digabung? Saya pikir mungkin yang itu udah digabung dok. Oke. Saya sudah jelaskan di awal, mungkin lebih detail lagi.
ada beberapa faktor penyebab depresi tadi kan, faktor eksternal, internal, termasuk skor tertinggi adalah kehilangan orang yang kita cintai, entah itu cerai, kematian, atau apapun. Nah, bagaimana membedakan bahwa ini depresi atau kesedihan biasa? Kalau kita lihat, kalau tadi kehilangan orang yang kita cintai, bisa kita katakan depresi. Kalau terus-menerus, tadi kan sudah ada gangguan, nggak konsen, sedih. Kalau sudah ada gejala mayor itu gejala yang saya sebutkan 3, hilang minat, hilang semangat, nggak ada energi atau mood terdepresi. 2 saja dari gejala mayor dan ditambah 3 atau 4 gejala minor itu sudah masuk depresi ringan atau sedang. Tapi waktunya harus terus-menerus minimal di 2 minggu. Jadi misalkan hilang minat, tadi hilang semangat, terus nggak fokus, gangguan tidur, gangguan makan, pesimis, lelah. Nah, kemungkinan Anda mengalami depresi kalau gejala-gejala itu sudah terpenuhi. Karena di psikiatri untuk mendiagnosis gangguan itu butuh gejala-gejala terpenuhi dan waktu terpenuhi. Gejalanya terpenuhi ada mayor, misalkan 2, gejala yang utama tadi mayor 2 atau 3, dan gejala minornya 3 atau lebih, itu sudah memenuhi kriteria diagnosis depresi. Tinggal waktunya. Tadi kalau kesedihan biasa tidak berkepanjangan, misalkan tadi sedih, tapi diajak keluarga jalan-jalan ke puncak, oh senang, bahagia, udah lupa dan hilang. Gejalanya, keluhan Anda normal kembali. Itu kesedihan biasa, udah nggak sedih lagi. Dengan perubahan keadaan bisa nggak sedih? Depresi tidak bisa. Dia butuh pengobatan. Atau kalau yang ringan sedang butuh psikoterapi. Tapi kalau gangguan yang berat, depresi berkepanjangan, dan membuat dia menarik diri, sudah tambah buruk kalau yang berat, menarik diri, nggak semangat, sehingga nggak mau bersosialisasi, nggak mau bekerja, atau tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa. Dia tidak bisa, hanya mengurung diri. Ini yang namanya sudah berat. Jadi yang membedakan adalah syarat waktunya harus terpenuhi minimal di 2 minggu. Kalau yang sedih biasa, dengan perubahan sudah lebih membaik, begitu. Terima kasih Dokter Enda. Mungkin saya sambil menyambung Dok tadi yang Dokter sampaikan, mungkin belum sampai ke tahap depresi tapi mungkin hanya sedih saja, dan saya pikir sedih untuk beberapa orang pasti multifaktorial ya Dok ya. Ini menyambung juga pertanyaan beberapa peserta dari Ian, Nabila dan juga Amalia, bahwa mungkin ada faktor-faktor seperti rejection dari lingkungan sekitar, kemudian juga kebencian dari orang-orang di sekitar kita, mungkin yang tidak senang dengan kita, dan juga rasa cemas dari dalam diri kita sendiri gitu, bahwa mungkin kita nggak bisa benar-benar berkomunikasi, mengungkapkan apa yang kita rasakan, sehingga akhirnya mengganggu fungsi sosial kita, atau mungkin menyebabkan efek-efek seperti tadi, misalnya insomnia, susah tidur, dan juga cemas yang berlebihan. Nah, kira-kira bagaimana Dok kita bisa mengatasi hal ini supaya tidak sampai kita jatuh ke dalam kondisi depresi? Oke, kalau tadi sudah mengalami fungsi sosial, gangguan fungsi sosial pekerjaan, itu butuh obat. Otomatis butuh obat. Kalau belum, masih ringan, dia masih bisa, tadi yang saya contoh, dia masih kerja ke kantor tapi nggak fokus, malas-malasan, lemas, hanya gejala minor-minor saja, mayornya 1. Itu masih bisa diatasi dengan cara dia mencari substitusi, mencari suntikan energi, yaitu dengan hobinya. Misalkan Anda hobi karaoke, udah nyanyi terus, nyanyi, membuat diri semangat. Hobi yang Anda sukai itu merupakan pembangkit energi Anda ketika drop. Atau Anda juga bisa mencari teman untuk bercerita. Bercerita jangan ke penyakitnya, ntar temennya jawabnya, tadi membanding-bandingkan, oh gitu aja depresi, makin depresi. Bercerita tentang hal apa aja, asal Anda meningkatkan komunikasi, affection. Pencegahannya tadi kan afektif, entah ke keluarga, entah ke teman, tanya aja gini, gue mau jalan-jalan ke Meksiko. Meksiko tuh negaranya gimana sih? Gue senang musiknya deh.
Marciano, cereng jeng 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 jeng, misalkan gitu. Itu kan pengalihan yang dia sukai dan meningkatkan semangat dia, meningkatkan affection juga karena orang yang lekat. Jangan berusaha menceritakan penyakit Anda dengan detail ke orang yang Anda belum tentu nyaman. Kalau ke keluarga mungkin, ke orang tua, kakak, adik, bahkan pasien saya pun dibanding-bandingkan oleh ibunya, oleh bapaknya atau kakaknya. Jadi belum tentu semua orang memahami depresi ini dengan baik. Jadi usahakan banyak berkomunikasi, meningkatkan affection-nya, begitu. Ya, terima kasih Dokter Enda. Jadi sebenarnya kita tidak harus ya berusaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita rasakan, atau Betul. berusaha membuat orang lain menyukai kita atau seperti yang kita inginkan, karena kita nggak punya kontrol atas itu ya dok ya. Betul. Tapi di sisi lain yang kita bisa kontrol adalah kita bisa mencari substitusi tadi atau pengalihan, di mana kita bisa meningkatkan lagi semangat kita, apa yang membuat kita passion, sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang positif. Mungkin seperti itu ya dok ya? Iya, bahkan ada beberapa pasien saya suruh dia menulis kalimat-kalimat positif setiap harinya, satu atau dua kalimat. Dia tulis sendiri, sehingga otak dia harus dirubah. Kan depresi banyak negative thinking. Ya. Dia harus merubahnya dengan positive thinking, dengan membuat kalimat-kalimat positif setiap harinya. Oke. Jadi artinya bagaimana kita bisa mengimprove diri kita sendiri ya dok ya? Betul. Supaya kalau kita bisa yang ringan sampai sedang. Kalau yang depresi berat kita tidak boleh membuat dia melakukan aktivitas tindakan apapun. No, itu memperberat mereka. Jadi kalau yang berat otomatis harus dengan obat. Artinya memang kita harus menyadari sendiri kondisi kita, dan ketika kita sudah tidak bisa melakukan tadi substitusi atau pengalihan itu, maka kita harus segera mencari pertolongan ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih dokter Enda.